Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar, surat yang ke-108 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah subuh ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan dan juga kemauan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah subuh berjamaah dan juga hadir di kajian subuh mubarakah yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat. Amin. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jemaah pada subuh rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita kutip satu surat di dalam surah Al-Kautsar. Di situ Allah jelaskan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Kautsar itu berasal dari kata kasir. Kasir itu artinya banyak. Kasir itu banyak, jamaknya kaisar. Jadi secara bahasa kasir itu juga dari kata kasaro atau kasuro, dan itu jamaknya kaisar. Sama dengan kata fasal itu. Fasal itu artinya teliti. Makanya kalau kita membuat undang-undang, ada bab pembahasan, untuk merinci pembahasan di bab itu dibuat pasal-pasal. Di fasal itu artinya teliti, jamaknya faisal. Di faisal itu artinya lebih teliti. Jadi kalau secara bahasa, kelaziman tatanan hukum bahasanya ibu apa? Semestinya bunyi kalimat itu inna a'tainakal kautsar. Itu yang selazimnya. Cuma di ayat ini Allah melakukan sedikit penyimpangan, tapi tidak merubah arti. Allah ganti huruf ya dengan huruf waw, sehingga bunyinya berubah menjadi kautsar. Ini sedikit ada penyimpangan dari hukum bahasa gitu, tapi tidak berubah arti. Nah, kenapa Allah ganti huruf waw, huruf ya dengan huruf waw? Karena di dalam bahasa Arab ada satu bagian bidang studi. Kalau kami dulu di pondok di pesantren dulu, ketika belajar bahasa itu ada satu bidang studi namanya sifatul huruf. Ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat huruf. Nah, dari sifat huruf itu ibu bapak dipelajari karakter dan bentuknya. Jadi kenapa Allah ganti huruf ya menjadi huruf waw? Karena huruf waw itu memiliki sifat lebih berat daripada huruf ya. Sifatnya huruf waw itu lebih berat. Itu makanya kalau
Ibu bapak yang dulu pernah belajar bahasa Arab, itu kalau dia laki-laki itu bahasa Arabnya apa itu? Huwa. Kalau dia perempuan, iya. Dia untuk laki-laki Allah menggunakan huruf waw. Huwa. Kalau perempuan, iya. Kenapa? Karena secara fisik dan tanggung jawab laki-laki itu lebih berat daripada perempuan. Makanya untuk penyebutan kata dia laki-laki, huwa, kata dia perempuan, iya. Dan di dalam kalimat Al-Quran pun ibu bapak, kalau sesuatu itu Allah tuju sebagai subjek, pelaku utama, itu biasanya Allah menggunakan huruf waw juga. Qad aflahal mu'minun, karena Allah ingin merinci tentang kelebihan dari orang-orang beriman. Atau Allah menjelaskan bagaimana karakternya orang-orang kafir. Allah jelaskan, qul ya ayyuhal kafirun. Kalau dia sebagai subjek utama, Allah pasti menggunakan huruf waw, karena dia memiliki peran lebih berat di situ. Tapi kalau dia sebagai objek saja, ibu apa? Allah akan menggunakan huruf ya di belakangnya. Mu'minin, muslimin atau kafirin. Jadi kenapa huruf ya Allah ganti dengan huruf waw yang semestinya bahasanya inna a'tayna kal kautsar, kemudian Allah ganti menjadi kautsar. Dan ini berhubungan dengan nikmat itu. Artinya apa? Ada makna tersirat di balik kata yang tersurat. Allah ganti huruf ya dengan waw. Itu artinya semakin banyak nikmat yang kita terima, semakin berat pertanggungjawaban hisabnya nanti di akhirat. Semakin banyak nikmat yang kita terima, semakin barik langkah kaki kita nanti di akhirat. Itu makanya Allah ganti huruf ya dengan huruf waw. Ini mensiratkan kepada semua kita bahwa nikmat itu bukan gratis, bukan cuma-cuma, tapi nanti diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Makanya kata Rasulullah dari Bukhari Muslim bahwa la tazalu aqdamal abdi di akhirati ila su'ila min arbi'a. Tidak akan beranjak telapak kaki seorang hamba nanti di akhirat kata Rasulullah sebelum dia menjawab 4 pertanyaan Allah. Apa yang beda? An umrihi, tentang umurnya, kemana dia menghabiskan. Di umur sepanjang itu kini bahwa menunggu kita akan dipanggil Allah. Pak kita mengisi umur itu yang sepanjang itu. Pak kita menghabiskan umur itu dipertanyakan nanti di sana. Yang kedua syababihi, tentang masa muda awak dulu Pak awak mengisi dengan ibadah kah, dengan hura-hura kah, atau dengan maksiat. An ilmihi, tentang ilmunya, bagaimana dia menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat an malihi, tentang hartanya. Ini 2 pertanyaan Allah nanti. Min aina iktasaba, dari mana dia mendapatkan harta itu. Wa ila aina anfaqo, dan kemana dia menghabiskan harta itu. Coba yang dijawab. 1, 2, 3, cuma 1 pertanyaan. Umur, kemana dihabiskan. Masa muda, bagaimana dulu mengisi. Tentang ilmu, bagaimana menerapkannya. Tapi ketika Allah bertanya tentang harta, seperti 2 mata pertama, dari mana kita dapatkan dan kemana kita habiskan. Artinya apa dia Bapak? Setiap rupiah yang kita dapatkan itu dihisab. Dan setiap rupiah yang kita belanjakan pun itu dihisab. Di situ bahannya loh. Makanya Allah ganti yang semestinya katanya kaisar, Allah ganti menjadi kausar. Berat pertanggungjawaban harta, nikmat, rezeki. Karena itu bukan cuma-cuma. Itu baik. Itu makanya Allah ganti. Jadi semakin banyak harta awak Bapak, semakin baik besok hisab.
Dan pertanyaannya semakin baik betul. Coba kata Rasulullah, orang kaya masuk surga dan orang miskin juga masuk surga. Tapi orang kaya masuk surga kata Nabi kalambik 500 tahun dibandingkan dengan orang miskin. Apa itu Bapak? Karena banyak yang gak ditanya di situ ya. Ala 500 tahun orang miskin galak-galak dalam surga, baru awak tiba menyusun. Bapak dalam banyak tanyoe coba. Karena yang dapat ditanyo, yang dikaluan ditanyo coba. Nak selesai di satu pertanyaan, dua sisi ditanya. Ya sama ibaratnya Bapak kalau belanja di minimarket. Bapak perhatikan coba kalau apa-apa yang merokok itu belanja di minimarket ini masuk langsung ke kasir tagan rokok sebungkus. Nah diambil di kasir kawan-kawan 38.000 Pak dibayar selesai keluar. Tapi kalau ibu belanja pakai keranjang ibu, lalu hasilnya maka lebih tinggi itu berkeranjang mana? Ketika ibu tagak di muka kasir itu capek atau lama? Lama karena cik-cik dihitung gitu. Maka sama model itu bisa. Setiap nikmat yang Allah hadiahkan waktu dihitung, dihisap. Makanya makin banyak haratoa, makin lama hisapnya. Itu makanya orang kaya itu terlapik masuk surga 500 tahun. Tapi orang ni aja kaya ibu bapak. Biarlah terlapik berindah kan itu. Itu makanya Allah ganti huruf ya menjadi huruf waw. Seharusnya kaisar Allah ganti menjadi kausar. Karena ada makna tersirat di balik kata yang tersurat. Tapi bapak kata Allah, meskipun Allah percayakan nikmat yang banyak ke awak, Allah tumpuk nikmat itu ke awak satu, Allah lebihkan rezeki awak dari orang lain. Kata Allah, hisabnya bisa Allah mudahkan, perhitungan hisabnya mudah Allah percepat, dan bisa Allah segerakan kita masuk surga selama kita memenuhi dua persyaratan. Apa itu Bapak? Fasholli li rabbika wanhar. Salat dan kurban. Artinya dua amalan pun tidak bisa dipisahkan Bapak. Karena dua amalan pun nanti yang meringankan hisab harta itu di akhirat. Bagi orang yang hidupnya biasa, nikmat tidak begitu banyak Allah berikan. Ketika sholatnya dihisab, kalau sholatnya sempurna, hisab berhenti sampai di situ. Karena kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab dari kita nanti adalah sholat. Kalau sholat kita sempurna, yang lain dianggap sempurna. Artinya kalau dia tidak memiliki kebanyakan harta, cukup dengan standar yang Allah berikan, ketika sholatnya sempurna, hisab berhenti di situ. Kenapa? Yang lain dianggap sempurna, selesai. Tapi bagi orang yang Allah berikan kelebihan harta, hisab belum berhenti di sholat, tapi Allah lihat kurban. Karena kurban itu meringankan hisab harta. Jadi sholat dan kurban itu semuanya ibadah iman. Sholat itu bukan ibadah fisik, tapi ibadah iman. Kurban juga bukan ibadah harta, tapi juga ibadah iman. Orang yang kalau imannya kuat ke Allah, ibarat banyak alasan untuk bisa datang ke masjid. Tapi kalau orang yang imannya lama, banyak alasan untuk tidak datang ke masjid. Ketika ditanya, pada datang dari malam, hari hujan, akan masuk alasan itu. Kalau nak datang tadi malam ke masjid, gitu kan? Lampu mati, kalam, kan iya tuh, lampu mati itu kalam, sama. Alasannya masuk, ya. Nanti bisa menyalahkan, lampu mati, kalam, iyo, tak pasti kalam. Kalau nak datang tadi ke masjid, rumah jauh, kaki sakit, ya masuk tuh.
Kalau orang yang imannya lama, ya Bapak, banyak alasan tuh nak nyurata. Tapi kalau orang imannya kuat, dilarang mana, tetap nyanyi upaya. Jangan pailo kama saji ledek, gitu. Batu, hari hujan, hamba do payung, kiboba. Nggak usah lah kama saji ledek, batu, lampu mati kalam sadaya, hamba do senter sih. Ya Pak. Dulu anggota kana kete-kete ibu Pak. Setiap sholat kama saji kalau lah maghrib bisa di subuh masing-masing apa jadi ibu pasti ada senter mumpul tak. Apa kau sholat di mumpul kau senter berbaris tu Pak. Cik orang cik senter dulu. Karena orang dulu membiak surau Pak kalau nak tapi bandar ganda kalau nak tapi bandar air. Ya ibu. Jalan menuju ke situ parah Pak. Itu maka harus senter. Nak masuk jo kalau, nak masuk jumlah gitu. Memang gitu. Tapi datang juga orang ke masjid gitu. Walaupun kalau tetap juga rami orang datang ke masjid. Itu makanya bahas senter. Senter itu penting mana dulu. Kini tak perlu bawa senter ke ibu apa ya. Setiap tonggak listrik berlampu. Sudut rumah orang, teras rumah orang, lampu. Tapi jadi lah bapak yang datang ke masjid, sebanyak nanti ibu saja ibu. Itu tambahan. Ya kan? Nah para mungkin masih senter jangan pula tarang. Jadi kalau orang yang imannya kuat banyak alasan untuk datang ke masjid. Tidak usah ke masjid lainnya, tetapi kaki sakit, rumah jauh dari masjid. Karena dojek mana tanah jek. Hanya alasannya Pak. Jadi ibadah sholat itu bukan ibadah fisik tapi ibadah iman. Sama juga kurban ibu Bapak. Kurban itu ibadah iman. Kalau imannya mengatakan sanggup berkurban, banyak jalan untuk bisa berkurban. Tapi kalau imannya itu bananan karena ibu Bapak, banyak alasan untuk tidak nyiu berkurban. Nah kini balik saya kawai Bapak, saya sedapin kayak itu. Awak nyiu banyak jalan atau banyak alasan. Jadi ibu, kalau orang banyak alasan ibu Bapak pastinya mencari kambing hitam untuk membenarkan alasannya dan nyoba korban. Hanya lupa itu Pak. Allah tu tidak butuh kambing hitam, Allah butuh kambing korban. Tapi dia cari kambing hitam dari alasannya. Oh aku bisa korban utang banyak, cicilan banyak, akan bisa sih. Tapi kalau masalah kesanggupan yang Allah titik beratkan dalam masalah kurban, rasa-rasanya kalau jadi zaman kini, Bapak, keadaan awal ini, tidak ada rasanya yang tidak sanggup berkorban. Berapa standar kurban awal di sini, Bapak? 27. 27 itu kan setahun, Ibu. Setahun 2 kali bulan. Kalau dibagi 2 kali, berapa sebulan, Ibu? 2,5. Ya, 230 Pak. Ya. 250 sebulan ya. Kalau ada aja di antara awak ini yang masih membayi mekar itu sedang mekar-mekarnya gini. Mekar yang memberikan cicilan ke kadai-kadai ketek ini sehingga orang-orang kadai itu bisa dapat pinjaman dari mekar itu. Kan sedang viral nih, ada yang bertugas mekar itu diwakai duit di nasabah. Ada yang dibunuh atau dikuburan di dalam parak gitu. Ada yang dikajar jualan diam ini. Banyak tuh. Nah kalau lu sanggup membayar cicilan apapun bentuknya ibu bapak, dia ada 300.000 atau minimal 300.000 lah sebulan sanggupnya ibu bapak. Itu jadi bicaranya waktu jadi kambing juga baru ibu itu sanggup berkorban tuh. Atau membayar cicilan motor kini itu anak kuliah, anak sekolah segala macam sanggup dan 800.000 sampai 1 juta per bulan sanggup. Jadi kecilnya tidak sanggup berkorban itu itu sanggup itu. Itu makanya kalau hati itu banyak ngelakkan banyak alasan, banyak alasan. Tapi kalau hati itu banyak niyo berkorban banyak jalan. Ibu aku di sini masih menang di sana. Ada. Ya kalau ibu-ibu warisan banyak, warisan RT, ada warisan RW, ada warisan PKK,
kakak, aduh arisan majelis taklim, aduh. Iya bu. Yo. Tapi pernah nak ibu ambil arisan kurban? Ada tak? Ada. Coba kita alihkan bentuk arisan ibu. Kalau awak membayar tiap bulan, kemudian cabui, dapat awak semanunggunya 4 tahun, mabinya seminggu tu ibu. Jangan, satu galak-galak habis begitu. Kenapa nak kita coba mengalihkan kurban, arisan itu dalam bentuk arisan kurban? Banyak. Maka apa mengecek ibu, karena ibu kok pionir ya. Apapun gerakan gebrakan di masjid itu pasti ibu-ibu pionirnya bergerak dulu. Cobalah ibu datang ke desa Maju Pak RT atau Pak Dwi, para banyak kakak di lingkungan masjid awal. Tentu ke Pak RT, para kakak di lingkungan masjid awal. Tanya cicik kakak tu, mau namun nak ikut arisan kurban. Kalau ada 150 kakak, cek kakak sebab kurban, cek kami ada 150 orang peserta di bawah. Nak perlu bersorak-sorak aja pengurus main-main bau dulu. Pak, kau ada tanya saudara Idul Fitri, Pak, 150 orang. Nanti kami pindah aja pengurus itu. Bisa pengurus sedang Idul Fitri itu memanca jawi dan saudara Pak. Selesai itu. Orang kalau mencari jawi, orang memilih. Bisa dapat rancak jawi Pak, lah pilih dapat jawab. Orang memang abang, orang mulai memilih itu. Go. Sekian banyak aja. Selesai itu. Selama kau kan awak tak pernah menggerakkan arisan kurban, sehingga akhirnya ditunggu yang banyak awak tu awak lah injury time baru banyak mendaftar Pak. Lah 2 minggu ke habis naik ke kira kan, baru dulu. Anak sakit kepada pengurus mencari jawi. Mereka dapat sesuai jawi berapa tu? Pak kau ketik jawi je. Awak lepas ni dia nak ada merah lepas. Nah jadi mendaftar dari ujung waktu tu, nasi siswa jawi 3 baru mendaftar. Atau Pak dia pengurus di jawi Pak. Ada pe jawi ketik mereka baru main teman. Ketik jawinya ini wala siswa jawi nak dapat Pak. Termasuk kalau ibu abang gerakkan kini arisan kurban, sudah Idul Fitri pengurus bisa memanca jawi itu 3 pilih. Apa nak boleh-boleh ibu abang. Awak kan tak mau memulai Pak. Banyak menunggu gini ibu. Makanya bagi cek ibu pionir lah ibu. Gerakkan itu. Biar arisan kurban. Data apa-apa kesadunya ibu. Data sedewan. Tanya mau nak ikut arisan kurban. Kalau hati tukare banyak jalan, tapi kalau hati itu adalah tidak banyak alasan ibu. Nah itu makanya kurban itu ibadah iman bukan ibadah harta. Ya kalau ya mau pernah dulu ibu ketika pengurus tolong bahas tentang kurban dan motivasi orang berkurban. Karena ketika selesai ceramah kau diambilnya kau bilang, Ustaz, marilah Ustaz, bodoh terlalu. Aja Ustaz dia pandai mengecek kan. Karena Ustaz dia mengecek Pak. Kalau tak mengecek Ustaz tadi. Ambo diundang kamu itu mengecek, cuma untuk mengambil dan juga kan. Apa masalahnya tu Pak? Lain tahu Ustaz, Ambo dapat rumah dari cicil maka dapat. Dapat auto dicicil, dapat Honda untuk sekolah anak dicicil. Kecil bawa kalau kerja je pemerintah dia bagaan gaji Pak. Tak bisa orang baiknya seperti pengusaha. Dia harus dicicil maka dapat. Kalau tahu satu, tahu je. Kalau memang satunya bisa Pak dapat dicicil, cicil lah kurban tu maka dapat kau je. Hanya lari sebulan lepas nanti cantik ulang kau. Itu kan alasan namanya tu Pak. Rumah sih yang berjuta Pak dapat dicicil Pak. Auto yang berjuta dapat dicicil. Kurban cuma 2,7 masa tak bisa lu mencicilnya Pak. Ya kalau satunya dapat cicil lah mau gak dapat. Ikut arisan kurban. Kalau ikut peserta tabungan kurban kan banyak itu. Itu makanya kembali saya ke awak itu Pak. Awaknya banyak jalan untuk berkurban atau banyak alasan. Kembali ke awak itu Pak. Kemudian nih Bapak, Allah memilih kata kurban itu dengan bahasa wanhar. Kalau bahasanya untuk kurban atau menyembelih itu Bapak, ada 3 bahasanya dalam Al-Quran. Pertama ada kata wasbah dari kata tabaha. Yang kedua ada kata wadhuhi. Yang ketiga ada kata wanhar. Apa bedanya ketiga bahasanya? Kenapa Allah pilih untuk kausar kata-kata pada aja wanhar itu? Kalau wasbah dari kata dabaha itu yang disembelih hanya kambing saja.
Itu kata wathbah. Itu makanya ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim, Allah ganti dengan domba dari surga. Fanadaina mudzabbihinal azim, kata Allah. Kami ganti Ismail itu dengan domba yang gemuk dari surga. Makanya Allah kepakai kata mudzabbihin dari kata tabah. Karena yang disembelih itu kambing, maka bahasanya mudzabbihin. Yang kedua kata wadhuhi, itu kurban ganti. Tapi kalau untuk kata wadhuhi, kita boleh menyembelih kambing, boleh menyembelih sapi, boleh menyembelih kerbau, boleh untung, tapi dibatasi hanya 4 hari saja. 10, 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Lebih dari itu tidak boleh itu. Itu makanya wadhuhi kata Nabi. Boleh pilih yang mana mau kesanggupan kita untuk berkorban. Itu makanya kata Nabi, maka lahu sa'ah, yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, falam yudhuhi, tapi tak namuh menyembelih salah satu dari yang 4 tadi. Apakahnya satu kambing, sapi, kabau atau untung. Tapi tidak dilakukannya salah satu dulu. Sementara itu kelebihan rezeki ada di Allah. Kejadian apa ibu bapak? Fala yaqrabanna musallana. Tak usah wala mendaki-daki tetapi kami sholat lagi. Rajin bananya sholat di waktu bahkan berjamaah tarik di waktu ke masjid. Yang punya kelapangan rezeki tapi tidak yunamuh berkorban. Kejadian tidak usah selama mendaki lagi. Karena kakak Nabi dulu. Artinya apa? Datang punya ke masjid sholat dan dianggap dari Nabi lagi. Kenapa? Yang punya kesanggupan tapi masih baru 7 dan ia berkorban. Karena kali Nabi menyampaikan lembut di bawah fala yaqrabanna musallana. Tidak usah mendaki-daki lagi. Tabarek gitu. Datang pun awalnya tidak dianggap dari Nabi. Ada yang umatnya. Kenapa? Karena mendustakan nikmat yang Allah berikan. Kalau ditanya oleh Allah nanti fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kau mau dustakan lagi? Nah yang ketiga kata wanhar. Wanhar itu yang disembelih hanya unta saja. Dan waktu tidak dibatasi Allah. Apa maknanya wanhar itu dengan unta? Allah kaitkan antara kautsar dengan wanhar. Yang kita sembelih bukan unta maknanya, tapi makna dibalik kata unta. Unta itu kan lambang kebesaran, lambang kemahalan, dan lambang kemewahan. Karena unta itu dulu kendaraan raja dan kaisar. Nabi pernah diberikan unta oleh seorang kaisar dulu karena menghormati Nabi itu. Diberikan unta kaswah itu. Unta kaswah itu unta khusus tunggangan raja, warnanya merah. Model warna biru awal. Unta kaswah itu harganya kalau di zaman ini setara dengan Mercy atau Alfa itu 2 miliar ya. Unta kaswah. Dan kenapa Allah katakan semakin Allah berikan nikmat yang banyak maka kurbannya yang besar? Artinya Bapak, semakin banyak nikmat yang Allah berikan, nilai kurbannya harus semakin ganda. Jadi 2,7 itu cuma harga standar. Tapi jadi balik harta yang Allah titipkan ke awak, apakah masih pantas awak berkorban dengan 1 ekor kambing atau memanglah harus meningkat menjadi 1 ekor sapi? Nah, makanya Allah padankan katanya kausar dengan wanhar. Semakin banyak nikmat, nilai kurbannya harus semakin ganda. Dulu awak bakar rajo, pasangan awak bakar rajo, anak ketek-ketek masih butuh biaya. Rumah dicicil Bapak. Kendaraan yang biasa. Awak masih sanggup berkorban dengan 1 ekor kambing. Kategorinya masuk itu. 1 keluarga. Tapi kini awak bakar rajo punya penghasilan, pasangan pun punya penghasilan, anak pun sagonya lah bakar rajo lah punya penghasilan. Kalau kita berkorban 1 keluarga masih dengan 1 ekor kambing, baru hisap misalnya. Kayak dulu sempat viral tuh, Ustadz almarhum Ali Jaber mengatakan berkorban itu cukup 1 orang dalam 1 keluarga, cukup ayah saja.
Boleh, benar, hadisnya benar soal itu. Tapi masalah nilai kurbannya dulu awak berkurban satu keluarga, ada nama ayah, satu kambing. Oke, anak masih ketek-ketek, masih butuh biaya, rumah pun masih dicicil. Kini awak lah masih punya penghasilan, pasangan punya penghasilan, anak pun lah bakar aja punya penghasilan. Masihkah kita dengan satu keluarga itu satu kambing? Tidak masuk lah itu, Pak. Bahari kisah bawa nanti. Di artinya semakin banyak nikmat Allah berikan, kita besarkan nilai kurban kita, semakin Allah permudah hisab nanti di akhirat. Itu makanya padanan katanya wanhar, bukan wakbah, Allah pakai. Kalau memang standarnya dengan harga itu, ya paling Allah bilang wakbah, cukup kambing saja. Sebanyak apapun ibadah, kurbannya kambing saja. Tapi enggak, wakbah. Dia coba leset tapi kedua kini masing-masing rumah. Dengan kalkulasi harato yang awak punya kini, masih pantas nak awak berkorban satu keluarga itu dengan satu ekor kambing. Kalau 27 itu cuma harga standar itu. Pernah di satu masjid dan diterapkan itu. Nyobe kelompok dengan harga 2,5 dulu standar. Di kelompok satu itu induk-induk masjid letaknya Pak. Ketua pengurus masjid di situ, ketua panitia kurban di situ, Pak RW di situ, Pak RT di situ. Ada di situ Pak Lurah, tiga situ di belok Pak Lurah. Pokoknya yang diinduk sih nomor satu itu Pak Batijo. Cek pengurus masjid, Pak diimbaunya Batijo itu, Ambo dapat tawaran sapi dari penjual sapi seharga 32 juta. Dengan barang daging sekitar 130 kilo sampai 150. Para tidak itu yang sekelompok Batu Joko membeli sapi dengan harga 32 juta. Cek yang barang namanya, kalau itu sanggup gitu dengan berkorban sampai 1,5 juta soal. Sanggup didatangkan jauh yang 32 juta. Di hari-hari sampai Bapak Ibu kau jauhi kelompok satu, harganya 32 juta. Kau jauhi ibu bapak yang standar, harga 2,5, korban dengan 2,5 juta. Kalau 2,5 juta berarti boleh Pak, 7 balai setengah. Ya 7 balai setengah Pak. Kau jauhinya 7 balai setengah. Kau jauhi 30 juta. Nah kalau tahun besok itu Bapak mau korban dengan sapi yang sama, maka silakan berkorban sesuai dengan kemampuan. Sehingga akhirnya dibuka ya Pak. Walaupun standar lebih 2,6 atau 2,7 misalnya. Kalau memang kemampuannya sanggup berkorban dengan 3,5 juta, jangan korban dengan harga 3,5 juta. Pak, mau korban dengan harga 3,5 juta. Atau yang mampu dengan harga 4 juta, diberi satu kolom ya Pak, dengan harga 4 juta. Sehingga sanggup tak panitia mencarikan jawi seharga 28 juta. Jadi nanti tidak ada masalah yang timpang tindih Bapak. Kalau ketika di saat kurban itu acok jadi masalah jawi Ibu. Kadang di situ timbul rasa iri dan kira kok jawi kelompok satu kadang jawi kami ketek. Tetapnya masalah apa? Padahal jawi kok sama Jawa Pak. Ada yang gapu, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya kalau dapat jawi canggung makan kerajaan kadang ada yang buat. Dapat jawi yang diet baju canggung pola makan. Panjang ada teman itulah tipe dari halal salah susui badan itu. Diet tu ibu Bapak. Atau mereka tipu ni Mas Haji jawi kan sama kadang walaupun seumuran tapi tak sama kadang. Kadang bertanya lah teman jawi kami kelompok barang kelompok lima atau tunjuk jawi nak ketek ibu Bapak. Apa ketek je. Kami bagi sama juga kelompok satu kadang je. Itu kan timbul iri di situ. Padahal dulu pun ketika jawi kalau menjadi daging, menerima dagingnya sama dah ibu Bapak. Sama. Tak apa masalah jauh itu ada ketek itu. Kan ada masalah saudara Pak. Makanya dasar kurban ikut diturunkan Allah Ibu Bapak. Kurban itu termasuk salah satu induk ibadah yang Allah turunkan ketika sejak pertama manusia diciptakan. Kata Rasulullah ada 3 induk dosa yang sudah terjadi semenjak manusia diciptakan. Ada 3 induk ibadah mengimbanginya Ibu. Induk dosa pertama sombong. Siapa pelakunya? Iblis. Apa Allah perintahkan? Sujud, sholat. Artinya untuk menghapuskan sifat sombong di diri manusia, manusia diperintahkan Allah sholat.
Itu melambangkan tidak ada yang perlu kita sombongkan. Yang paling tinggi di diri awak itu Bapak. Kami kan lambang kesombongan Bapak. Itu yang kami yang gilek juga. Yang paling rendah apa itu Bapak? Tumi. Tapi ketika sujud, mana lebih tinggi kan yang bertumi? Tidak ada yang perlu disombongkan. Makanya untuk menghilangkan sifat sombong, sholat. Induk dosa yang kedua itu tamak atau rakus itu. Pelakunya Nabi Adam. Keja Allah, ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Adam tinggallah engkau di istriku dalam surga. Kau makan satu dan aduh di dalam surga. Cuma cik yang kau nyari kaki aku aja Allah. Tapi iblis punya cara untuk menjebak manusia. Dirayu Adam bertanda nabuh. Dirayu kebarihnya. Keceknya kawa-kawa itu tuh pohon. Itu sebenarnya rahasia itu kenapa Allah melarang. Kalau engkau makan buah di pohon tadi, engkau akan paling cantik dalam surga dan kekal. Iya lah Pak, sudah baru produksi di dalam surga. Cuma dia kena rayu produksi kau awal tu dah lama sih. Kecek udah kecek setan kayak kuah aja. Kalau makan buah kau paling cantik dalam surga, awet abadi. Dalam surga kan orang abadi tidak mati-mati. Tapi dek kano awak kareh itu dibujuk Adam dek sayang kedua bareh tadilah bawancian. Padahal di mana kesi di dalam pak mana dipancing Pak. Diambil buahnya dari cek surat. Habis abu makan dulu kecek dan kau beracun kau mati dulu je. Tuna sayangnya Adam. Begitu dimakan itu lama buahnya. Itu kan yang dikatakan Allah takrobah hadis sejarah itu kan lambang kemaksiatan itu. Yang di mana? Begitu dimakan mani itu. Mani kecek dan. Begitu dilulu tidak bisa dilulu tidak bisa, dikaluan tidak bisa. Kalau ada, tapi awak dicampak ni buat tadi. Atau maka sampai kini bapak kami laki-laki kau jakun. Ya Pak. Ibu bapak yang pandai bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris jakun-jakun ibu? Bahasa Inggris jakun-jakun tu Adam's apple. Di buah apel atas akui dalam kau Adam. Adam's apple bahasa Inggris itu. Bukanlah kamu bahasa Inggris. Jakun-jakun kau bahasa Inggrisnya Adam's apple. Hawa dia takut dicampak dia buat dia dimakan ini Pak. Cuma kau ibu-ibu nak jakun model kami tu. Cuba lah sempat Hawa dimakan dulu buat tu Pak. Baca jakun ibu betul kami mah. Itu tu Pak. Nah, ketika Adam melanggar apa yang Allah larang, batin Adam Allah hitamkan, kece Allah, engkau harus diuji. Melatih spiritual mentalitas engkau diuji dalam satu tempat. Dikirimlah Adam ke dunia. Dia nak ada basuh diusir dia. Dia nak orang melakukan kesalahan. Nah, kalau pegawai ini kan dimutasi nih Bapak. Dimutasi sampai yang tak nyebut. Udah gini Pak, di Jakarta tuh asal macam-macam pegawai negeri Pak, macam-macam dipindah ke IKN gue lu lagi kamang sudah tuh Pak. Asal mau gitu. Dari tempat yang rancak ini Allah pindahkan ke dunia. Adam, engkau tinggal di dunia, hati-hati kata Allah. Dunia itu sangat melelahkan. Nah, untuk menghilangkan hitamnya batin Adam, Allah suruhlah Adam puasa. Makanya puasa itu hidup ibadah kedua untuk menghilangkan sifat rakus dan tamak yang ada di diri awak. Maka Adam melakukan puasa sejak munculnya purnama. 3 hari, 3 balik, 4 balik, 5 balik. Itu makanya Nabi Adam berpuasa seumur hidup tiap bulan di 3 hari dalam sebulan. Nah kini awak kerajukan puasa di bawah, namanya puasa Ayyamul Bid. Setiap tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Nah hidup dosa yang ketiga tu iri dengki. Pelakunya anak Adam yang bernama Kabil. Maka untuk menghilangkan sifat iri dengki, Allah perintahkan kurban. Makanya kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 7, "Idz qarraba qurbanan." Perintahkan kepada kedua anak Adam itu berkorban. Jadi syariat kurban kok pertama kali itu di zaman Nabi Adam itu, bukan di zaman Nabi Ibrahim. Ibrahim hanya menyempurnakan syariat kurban yang menyimpang. Jadi setelah Nabi Adam wafat, kamarinya sampai ke zaman Nabi Ibrahim,
itu orang merubah pola kurban syariat kurban itu tidak lagi dengan binatang ternak tapi dengan nyawa manusia. Dirubah Pak syariat. Dulu Sungai Nil itu Bapak kalau karya diambil bayi-bayi itu didapih darahnya diserak di sungai itu Pak supaya tipu air. Kalau di India untuk menjaga kesucian Sungai Gangga itu yang dikurbankan gadis cantik yang masih perawan itu didapih darahnya diserakkan ke Sungai Gangga. Itu dulu tuh Pak. Kalau gini di Skandinavia itu dulu pemuka agama yang didapih Bu. Ya kalau zaman ini ustaz lah. Ya, kalau dilakukan kayak itu tidak ustaz oleh Pak. Tidak tahu ustaz dikurban dan orang pun takut jadi ustaz jadi ini Pak. Itu yang syariat itu yang menyimpang diluruskan balik Allah. Itu makanya ketika perintah kurban diturunkan ke Nabi Ibrahim, Nabi cerita suatu drama dulu Pak. Ibrahim tolong Nabi anak kau kalau kau sayang kamu dibodohkan anak. Kan drama itu disuruh Nabi anak kan manusia dia Pak. Tapi begitulah dilaksanakan di Nabi Ibrahim. Panai musabihi dan azim. Kami ganti dengan domba. Saja itu perintah syariat kurban harus dengan hewan ternak. Ini drama dulu di Allah Ibu. Jadi kalau Kabil memiliki sifat ini dengki Allah perintahkan kurban. Idqorba kurbanan. Perintahkan kepada dia berkurban. Jadi Bapak artinya kalau awak berkurban tapi masih ada itu sifat iri dengki, itu kurban awak Kabil. Itu maka macam jauhi kena ketik, baku ketik jaga kami itu Kabil tuh. Tak pasti ditolak kurban itu. Jadi kalau seandainya tidak sanggup macam jauhi ku beda kata ketiknya Bapak, tidak usah dicari. Kan tidak ada kewajiban macam kurban ya Pak, itu sunnahnya. Itu di zaman Nabi dia kata Fatimah kau kurban dengan Fatimah kau kurban tahun ini. Yo siapa Nabi kurban kau Ali jadi. Kita tidak ke rumahnya Ibu. Kalau kini aja dia kecil harus mencari kurban. Orang tak tahu cari darah di pasu-pasu cari darah pas dah jauh di depan sampai ke Ibu. Apakah coba penelitian sudah mengambilnya sampai lapisan Pak? Tidak ada kewajiban melihat sunnah je Pak. Kalau memang sanggup cari, kalau tidak usah. Ada kok kadang lagi cari itu dapat jauh ketik, aku ketik jauh awak. Nanti nak ambil aja dia kan iri mencari jauh orang kadang. Ini selagi masih ada jo iri, hadapi ada dulu Ibu. Baru kurban. Itu makanya ketika berkurban tadi Allah katakan wanhar. Semakin banyak nikmat, semakin gadang nilai kurbannya. Makanya inoman ada awak kini balik Bapak, esek tapi kena awak baru dia balik jual anak-anak awak yang punya penghasilan masih pantaslah awak satu keluarga berkurban dengan satu ekor kambing. Ya kalau pun balimo nak usah dia Bapak. Oh awak suami istri baru tambah anak ketiga, limo. Awak kecak nak sanggup nak kayo awak balimo ko berkurban dengan satu ekor sapi misalnya seharga 20 juta. Apa Rasulullah kena ibu Bapak? Hanya 4 juta sahabat. Sanggup tak? Sanggup, berarti itulah kesanggupan awak berkorban. Walaupun cuma berlima, sanggup satu ekor sapi, boleh. Yang 7 itu kan hanya standar memudahkan pelaksanaan hewan kurban. Kata Nabi di hadis Tirmizi, kalau untuk satu ekor sapi berkorbanlah dengan 7 peserta. Untuk satu ekor unta berkorbanlah dengan 10 orang peserta. Artinya itu memudahkan ibu bapak. Mana lebih mudah mengerjakan 7 iku kambing daripada 1 ekor sapi? Nah, makanya itu hanya standar. Kalau memang sanggup 1 orang 1 ekor sapi ya boleh. Kalau sanggup 2 1 ekor sapi silakan. Tidak harus 7 ibu bapak. Itu makanya kalau nyesek keluarga cuma balimo, nyoba 2 suami istri tambah anak badigo, sanggupnya dengan 1 ekor sapi, ya silakan korban dengan 1 ekor sapi. Tidak mesti harus dengan kambing pak. Itu makanya kata Allah Kautsar wanhar. Pilihan katanya wanhar itu kurban yang paling besar. Di semakin banyak nikmat, nilai kurban harus gandangkan supaya apa? Supaya mudah hisab harta di akhirat. Itu maknanya Pak. Itu rahasia di balik kata Kautsar itu. Makanya Allah ganti Kaisar menjadi Kautsar. Karena harta itu barek isu hisabnya. Tapi kalau ingin mudah, wanhar, gandangkan nilai kurban. Itu maknanya. Ada diragukan ya Bapak, silakan kita buka diskusi sebelum kita tutup. Ya Bu, silakan. Bukan berarti waktu tapi
Ya. Jadi kita wajib berkorban semaksimalnya, Ya. semampu kita. Yang kita khawatirkan kan, tak salah kayu kayak orang-orang Islam karena Pak susah nanti hisab. Ya. Padahal kan Pak iri Pak, di orang kayu bisa bangun masjid, bisa bersedekah banyak. Jadi mari semangat untuk kaya, kan harusnya begitu. Ya. Mari semangat untuk kaya, kita bisa berderma, kita bisa bikin perusahaan, yang anak buah bapak bisa menegakkan Islam. Kalau orang-orang yang kafir, yang kayu, kan susah tuh Pak. Orang perusahaan punya milik, sholat Jumat susah. Bolos pada hari-hari Islam susah. Jadi mungkin itu yang mau sampaikan gitu Pak. Semangat tetap mencari kekayaan kan tadi Pak Ustaz. Betul Ibu. Ada dikasih pilih sedikit harus terima karena kita miskin gitu ya. Jadi sehingga jadi IRW ya Pak. Iya betul. Jangan sampai itu yang kamu pernah ambil gitu Pak. Ya. Jadi Ibu, awak pun memang diperintahkan Nabi untuk kayu supaya apa? Supaya bisa membantu sesama, dan harta kita itu akan bisa menjadi memasukkan kita pertama kali ke dalam surga dengan harta yang banyak itu selama kita mampu memanfaatkan harta itu untuk Allah. Bantu orang sapi, mudahkan urusan orang. Ya kadang-kadang di situ Ibu. Itu makanya kalau awak punya banyak harta, selama kita simpan, dia akan menjadi zakat. Karena setiap harta yang disimpan harus dikeluarkan zakat. Ini kalau dipakai tidak. Itu makanya sahabat-sahabat Nabi itu kayu sebenarnya. Umar, Abu Bakar kayu, itu pengusaha properti zaman kini itu. Umar itu banyak punya toko dulu, ruko. Karena dalam sudut kan yang ada itu disewakan di Umar itu. Menerima duit di bulannya itu. Utsman apalagi Bapak. Tapi sekaya-kaya sahabat Nabi itu tidak pernah seumur hidup sampai mati nyobai zakat. Gimana tak kuncinya tak biasakan? Harta itu langsung habis, tak diputarkan, tak disimpan. Sampai harta putar langsung habis. Jadi selama harta itu berputar dan habis, dia tidak akan kena zakat. Tapi selama harta itu ibu bapak simpan, cukup nisab haulnya, wajib zakat. Jadi kalau ibu bapak tak ingin zakat, habiskan untuk membantu orang. Makanya orang-orang yang menyelamatkan orang miskin, anak yatim dan semua itu dengan hartanya, orang-orang seperti itu yang Allah mudahkan, bahkan lebih mudah masuknya daripada orang-orang miskin di bawah. Tapi dulu di dalam masyarakat, selamanya bisa memanfaatkan harta. Itu makanya kalau awak menyimpan akan dikeluarkan zakat, kemudian apa? Disuruh berkorban dengan nilai yang paling besar. Itu tujuannya Allah supaya mudah hisab itu nanti di akhirat. Memang dianjurkan kita kayu. Nabi si kayu Ibu Pak. Nabi itu tuh tidak miskin kan Ibu Pak, kayu. Cuma Nabi hidup dengan pola hidup yang sederhana. Coba kan Ibu Pak, setiap dapat harta rampasan perang ghanimah itu, ya, itu 1/5-nya punya Nabi itu. Hak Nabi itu. Itu makanya kalau ada harta rampasan perang itu dikeluarkan dulu tuh 1/5-nya untuk Nabi itu. Karena kalau ada dapat budak-budak itu jadi punya Nabi sudah. Makanya sampai waktu Fatimah minta pinjamlah budak kau satu untuk bantu kami karena di rumah. Tak mau Nabi pinjam mana? Tak mau dia bawa. Karena dia tidak ingin anaknya pola hidup dengan pola kemewahan. Maka Nabi itu pernah berkorban dengan 100 ekor unta, 76 ekor didapi di tangan Nabi Surah itu. Sisanya diminta tolong ke sahabat. Cuma tak pernah hal seperti ini digemborkan dulu. Kalau tibu harta rampasan perang Nabi tidak ada lah itu. Karena harta rampasan perang yang jatah Nabi itu tidak ada dimakan Nabi Sulam di rumah. Itu dikembalikan ke masyarakat untuk membantu. Jadi kita memang dianjurkan kayu supaya apa? Supaya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang miskin. Itu tujuannya. Cuma kenapa di sini Allah katakan Kausar hubungannya dengan Wadha? Karena Allah tahu nikmatku banyak lamu hisabnya supaya mudah Allah tingkatkan nilai kurban.
Jawa ini punya harta lebih banyak dari orang, tapi kurban kambing dia ada buat tambahan. Seharusnya bisa mampu 2 cie aja baru, seharusnya mampu 3 cie aja baru, seharusnya bisa mampu sapi, jawi, kambing aja baru dibuat. Karena hewan di situ itu maknanya. Nah, ini bukan itu dilarang kayu, tidak disuruh kayu malah. Tapi sanggup tak kita nanti menghadapi hisab kalau itu tidak bisa memanfaatkan harta itu untuk bisa memudahkan hisab itu nanti di akhirat. Nah, tapi kalau yang sampai di atau di sebelah simpan saya, alah musuh surganya sudah. Tapi tanya cicir. Masih ada ibu? Ya. Cukup? Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa mensikapi tentang masalah kurban. Jadi kalau bisa ada jadi rezeki bisa dari hal ibu. Ada kan UP aja panitia, atau bisa aku kete jadi nak pandai jadi panitia, aku udah jadi jawi, ada panitia, ada adil pengurus dan segala macam. Jadi dapatlah sifat ini rezeki itu dulu, baru kita berkorban. Karena kalau enggak akan menjadi kurban yang kabil itu setiap tahun. Baik Bapak, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi ceramah dari Ustaz Islamin Asnan. Semoga besar manfaatnya bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah terima kasih kita